Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam supernatural, salam astral. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya suatu kegembiraan tersendiri buat kita dari tim Telisik Mistis bisa kembali menyapa dan menjumpai para sahabat-sahabat Telisik Mistis dimanapun kalian berada. Oke, sesuai dengan janji kita di sore hari tadi, bahwasannya setelah kita penelusuran atau explore di makam Tuan Syekh yang masih satu lokasi dengan jembatan ini, malam hari ini kita telah berada di sini. Tentunya kita di sini untuk mengungkap sejarah dan juga kita menelisik seberapa besar vibrasi dan juga energi supernatural, mistis dan astral yang ada di lokasi jembatan Simpang Keramat ini ya. Yang mana jembatan Simpang Keramat ini merupakan suatu jembatan yang dipergunakan atau memisahkan antara Simpang Keramat dan juga Kampung Nangka ya. Kampung Nangka, Mencirim. Jadi Bro Arman, kisah kalau ya sekarang ini kan ini udah dibentuk sama pemerintahan kita yang sekarang ini ya. Kalau dulu gimana nih ya, apa udah dapat bocoran gimana bentuknya dulu kayak mana, apa memang di sini dulu titinya atau gimana? Jadi menurut narasumber yang telah kita lakukan cross check ataupun kita cari informasi kepada narasumber yang merupakan orang asli dari daerah Kampung Nangka ini, yaitu ayah angkat saya, Abah Bom, bahwasannya bentuk konstruksi daripada jembatan daripada jembatan Simpang Keramat ini tidak seperti ini bentuknya, tidak kokoh seperti ini. Dari zaman dulu itu dia tuh masih bentuknya manual ya, masih terbuat dari bambu dan papan dan tidak seperti ini. Jadi ini telah banyak ditimbun di kedua belah sisi jembatan ini. Jadi kok sesuai dengan apanya bentuk daripada tanahnya itu dia melengkung seperti ini, jadi membentuk sebuah lembah. Jadi sebelum kalau kita mau dari Simpang Keramat ini mau ke Kampung Nangka, kita harus turun dari lembah itu, menyeberangin. Itulah titik yang menghubungkan antara Simpang Keramat ini dengan Kampung Nangka itu masih manual. Berarti posisinya terbuat daripada bambu dan papan. Ibaratnya sebelum titik yang ini sekarang, posisinya memang apa di sini atau di mana nih? Memang di sini, memang tapi di sini ya. Bentuknya yang berbeda. Cuman kan udah agak lebih tinggi aja, udah ditimbun dia di sekitar kanan dan kiri. Berarti kalau dulu lebih rendah ya? Lebih rendah lagi. Dan kenapa dikatakan Simpang Keramat? Karena kan memang membentuk simpang ya. Simpang 3 di depan sana, dan di sini memang ada dulu ditemukan beberapa makam keramat seperti yang sore tadi kita telah lakukan telisik secara sejarah, bahwasanya itu makam Tuan Syekh, dan ada di bawah, tepat di bawah pohon ini yang di sana di bawah kita ini itu ada 2 buah makam keramat. Makam Teku lah, makam dari orang lama tapi dari suku Aceh. Sepasang ya berarti ya. Suami istri dikebumikan di daerah tersebut, tapi karena ada banjir bandang, jadi kuburan tersebut telah runtuh atau tersapu oleh banjir besar tersebut. Berarti asal muasal namanya berarti diambil daripada itulah berarti ya. Dari kuburan keramat. Simpang itu namanya apa? Simpang Keramat, atau mungkin istilahnya dulu pernah ada kejadian yang gimana, makanya simpang ini disebut dengan Simpang Keramat mungkin ya. Kalau dari segi kejadian sih kurasa enggak, cuman memang karena ditemukan ada makam keramat, dan ini memang daerah keramat, daerah Kampung Nangka ini. Jadi kalau setelah ini kan udah kita teliti secara sejarah ya. Kalau ini kira boleh nggak kira-kira tanya-tanya sama Iya, Roni sebagai expert indigo nih. Iya. Kira-kira tadi mulai dari kita memasukin ujung jembatan itu sampai kita memasuki Kampung Nangka ini dan melewati jembatan Simpang Keramat ini, apa kira-kira yang dirasakan ya? Yang Roni rasakan? Ya, saya rasakan energi yang sangat kuat juga. Gimana? Saya merasakan energi yang lumayan kuat di sini. Tepat di sini atau di mana kira-kira? Di sebelah sini. Berarti masuk ke kawasan sebelah sini ya? Iya. Karena kalau boleh jujur dan perlu saya sampaikan,
di kebersamaan ini bahwasanya sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Abah Bom, bahwasannya daerah Kampung Nangka ini terkhususnya itu sewaktu pembangunannya oleh para sesepuh-sesepuh ataupun yang numbalin asli Kampung Nangka ini Kampung Nangka ini udah dipagar secara gaib. Jadi kalau saya pribadi merasakan sewaktu masuk dari daerah pojokan sana masuk kemari Kita itu seperti masukin berbeda itu. Jadi kita kayak macam memasukin suatu medan energi yang tidak kasat mata. Begitu masuk kita memang terasa berbeda dia, vibrasinya sangat luar biasa kuat. ya bentuknya seperti kabel. Agak dingin-dingin gimana gitu ya kan. Benar. Jadi seperti konten kita yang sebelumnya yang lalu di tempat TPA yang kemarin, berarti ini masih ada jalur hubungan lah berarti sungainya tadi nih ya, alirannya ya. Dengan lori. Ya dengan yang kita bahas yang Ya, konten kita yang lalu. masih ada hubungannya. Karena kan bahwasannya kota Binjai ini dikelilingi oleh dua buah sungai besar, yaitu Sungai Mencirim dan Sungai Bingai. Sungai Bingai. Jadi kan ini kan termasuk Sungai Mencirim ini, aliran daripada Sungai Mencirim. Jadi dia memiliki korelasi hulunya itu ada merupakan titik lori. Berarti yang dari daerah titik lori sini sana itu hilir lah ya. Ini yang hulu ya. Sana hulunya. Lori hulu. Sana hulu. Ini kan ngalir ke sana, ini hilir. Hmm. Jadi kalau misalnya boleh Bro Baim atau Bang Baim ini rekonstruksi ulang secara retrocognition itu gimana kira-kira bentuk dan susunan daripada jembatan ini dan juga sekitar lokasi ini, apa kira residual energi yang tertangkap oleh Kalau dari awal masih dari Simpang Keramat, belum memasukin Kampung Nangka ini, dia dari perbedaan apa aja ya? Dari perbedaan udara. Kalau udah mau masuk kemarin tadi nih, lebih padat? dia lebih padat dan lebih dingin. Mungkin ya ini karena agak-agak mendung ya, dan agak hujan sedikit tadi ya. Kalau siang hari pun dia sama seperti itu. Di sana entah misal agak anget, udah mau masuk kemari sini dia dingin. Jadi kalau yang saya rasakan residual energi yang retroconjunction-nya tadi ini kan sudah ditimbun ya, maka begini agak tinggi nih ya. Kalau apanya ini masih agak ke bawah lagi dia, agak ke bawah dia. Dia kalau menurut aku dia itu dari sana. Lampu dari situ. Lampu kemari? Itu dia ke bawah. Oh, berarti Iya. jalannya Ya, menurun. ya, seperti itu. Udah Dia- berbentuk macam lembah gitulah ya. Seperti lembah. Ini kan udah ditinggiin ya. Tapi seperti itulah. Itu dasar konstruksi awalnya seperti itu. Dia menuju ke bawah sini. Dan itu titiknya hanya sebesar dari si ini mungkin 2 meter atau 3 meter. 3 meter. Pastinya 3 meter. Bentuk yang lampunya ya. Iya. Dan itu disangka dengan bambu. Bawahnya itu seperti papan dan juga kayu. Jadi selain istilahnya ini kan berarti kan pandangan tadi kan atau penglihatan tadi kan flashback lah ya Iya. ke masa-masa yang lalu lah gitu. Istilahnya yang Bro Roni rasakan kan bukan cuma sekedar pandangan yang dilihat secara visual mengenai titik tadi. Yang dilihat di sekitaran ini dulu gimana? Entah apa yang istilahnya pernah terlihat di dalam pandangan flashback ini tadi. Maksudnya itu makhluk astral atau Iya, apa? ya astral. Oh. Ya ada banyak sih. Ada banyak. Tapi pastinya banyak kayak baju putih terbang-terbang itu. Itu banyak. Miski ya. Iya. Saudari kita ya. Ini saya merasakan Mbak Cantik, kalau saya bilang sih Mbak Cantik berambut panjang berbaju putih. Sudah hadir
menyambangin kita ini. Posisi sebelah mana, Bro? Hah? Posisinya sebelah mana nih? Dia lincah. Tadi udah terbang dari arah sini, sekarang posisi udah ngambil ke arah sana. Iya. Pingin tahu mungkin ya, pingin tahu apa yang kita bicarakan, Kira-kira yang kita bahas. Bang Baim bisa nggak telisik lagi nama beliau siapa kira-kira? Mbak cantik itu. Nun sewu ya Mbak, boleh ya kita mau kerjasamanya. Ish. Senyum aja dia nggak mau cakap. Nggak mau ngasih tahu namanya. Iya. Ditanya senyum aja dia. Kayak malu-malu gitu. Mungkin karena nanya, mungkin karena perbawaan daripada Bang Baim ini orangnya tegas, keras gitu. Kalau harusnya ini nanya nih harusnya yang apa orangnya benar-benar entertainment dan agak sedikit lembut, karena bisa dipastikan antara dimensi nyata dan juga dimensi astral kan hampir mirip-mirip lah sebetulnya. Mungkin Itu urusan Bro Roni lah. Bro Roni mungkin bisa sedikit tanya ke beliau. Kira-kira siapa nama beliau? Sukma. Sukma. Mbak Sukma berarti. Iya. Alhamdulillah. Oke, jadi menurut telisik secara keindigoan daripada Bro Roni tadi bahwasannya kakak kita yang biasa kalau kita sebut tadi itu Mbak Kunti tadi, Mbak itu adalah bernama Mbak Sukma. Jadi menurut ada beberapa statement atau pernyataan daripada kawan-kawan kita yang merupakan anak dari putra daerah dari Kampung Nangka ini pun ataupun orang seling melewati jalan ini, Mbak Sukma ini sering dia melakukan sering melakukan kontak ya dengan Penduduk setempat ya. orang-orang yang sering lewat di daerah sini. Ya nanti kadang dia Mbak yang cantik tadi itu mau menumpang ataupun gimana-mana. Yang pastinya dia minta seperti kayak salam salam ini seperti kayak ngasih sign ya buat orang yang lewat-lewat supaya kalau naik motor atau naik mobil untuk bunyiin klakson dan juga pasang lampu dim di start dari situ sampai sana. Berarti istilahnya apa ya, Bro Roni ya, kayak Ngasih salam. Yang ngasih salam kayak udah adab gitulah ya. Iya. Adab sopan santun lah ya. Istilahnya untuk melintasin Iya. daerah sekitar sini ya. Karena kan kita alamnya tumpang tindih dengan mereka. Ya benar-benar. Dan ini ya, pernah ada beberapa juga kejadian, jadi lokasi ini sudah sering banyak terjadi kecelakaan ya. Jadi ada mobil pickup yang lewat atau kendaraan apa tiba-tiba terjatuh, ataupun mobil pickup itu tiba-tiba, sebenarnya jalanan ini tadi ini dia kan tekongan, berbentuk tekongan, dan tiba-tiba sang pengendara tersebut tidak melihat tekongan tersebut, tapi langsung aja dia kecebur ke dalam lembah tersebut ya. Jadi perlu diingatkan bahwasannya sewaktu kita dimanapun itu ya, yang pertama sewaktu kita keluar rumah atau berkendaraan, kita harus berdoa, minta perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan lupa sewaktu kita berkendara itu kita harus selalu berzikir dan harus fokus. Jangan sampai pikiran kita kosong. Jadi pikiran kosong tadi itu mudah dipengaruhi dengan vibrasi energi negatif. Yang langsung bisa berpengaruh kayak masuk gitu ya. Ya, karena ada juga, kalau boleh saya bilangkan, ada juga jenis makhluk astral di sini yang suka iseng sampai mau menutup penglihatan kita, jadi kita nggak bisa nampak jalan seperti itu. Ini memang udah pas ya berarti Bro Arman ya tempat kita di sini atau gimana nih? Saya yang dari tadi saya rasakan ini, saya masih gamang terus ini. Iya. Gamang agak berat Oke. badan. Coba kita akan telisik lebih jauh, jadi jangan kemana-mana, tetap
stay tune terus di channel Telisik Mistis buat sahabat-sahabat Telisik Mistis semua. Oke. Oke. Sekarang kita sudah agak bergeser sedikit dari lokasi kita yang awal tadi, dan di sini energinya semakin syahdu kalau bisa dibilang. Jadi kalau Roni sendiri merasakan gimana? Aku ngerasain energi yang kuat ya dari bawah sini sih, tetap dari sebelah kanan aku, dari sebelah sini. Karena kalau saya pribadi saya rasakan seperti yang dibilang Roni tadi, bahwasannya energi kuat. Jadi di sini kanan dan kiri ini adalah merupakan perkampungan. Iya. Jadi perkampungan gaib. Jadi kalau banyak nanti kita melihat Nun Sewu sebelumnya makhluk-makhluk kecil seperti anak-anak kecil lari-lari, anak kecil-kecil laki-laki perempuan, itulah Salah satu penghuni di sini berarti penghuni sekitar sini. Dan istilahnya yang di sini kan banyak berarti datu-datunya berarti ya, datu ya. Iya. Karena istilahnya dari narasumber pernah mengupas bulus putih, buaya putih, putri duyung, Monyet putih, ular putih, monyet putih, dan harimau putih ya. Harimau kaki 3. Ya. Dan tapi anehnya kenapa istilahnya ini warnanya kok putih semua ya? Jadi suatu pertanyaan juga itu wallahu a'lam bisawab ya. Kita juga tidak bisa ininya. Dan ini sudah ada turun yang saya rasakan dari arah hulu, sudah mulai turun kemari. Itulah Tuan Putri, kalau kita bisa bilang Tuan Putri jenisnya jenis belorong ya. Separuhnya sini wanita, bawah sini berwujud ular. Iya. Juga banyak aku dalam penglihatan aku, ini perkampungan yang paling besar itu di sana. Atau bisa kita lihat ya di sini, itu turun ke bawah. Mungkin dari sini lebih masuk. Ya. Bro, kasih center sama Sironi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini, lebih dari sini lebih tepatnya. Di sepanjang sini, ini merupakan perkampungan atau dusun. Rumah-rumah dari kayu, seperti rumah-rumah zaman-zaman Melayu ya. Ini sungai. Sampai sepanjang ada kira-kira berapa ratus meter ke sana. Yang Bro Roni rasakan itu atau yang dilihat? Iya. Itu merupakan suatu perkampungan ya. Iya. Jadi kalau yang mohon izin ya namanya disebut ini, salah satu datuk lah. Nggak dengar? Iya. Mohon izin ya namanya disebut ini, salah satu datuk lah. Nggak dengar? Iya. Kami juga dengar, Bang. Semua dengar. Dengar. Jadi Kami juga dengar. Dari sana. Kan nggak mau disebut ini. Tak usah disebut juga nggak apa. Sorry teman-teman ya. Salah satu istilahnya datuk kita yang Berwujud tinggi besar. Yang separuh badannya berdaging dan sebelah yang tadi bertulang, tidak mau disebutkan namanya. Tapi dia merupakan sosok
penjaga juga di daerah sini. Iya. Atau gimana kalau kita susuri sampai sana? Ya, enggak, ini energi yang paling kuat ini memang ini sampai ke sekitar sini aja. Jadi kalau boleh kita lihat wujud bekas kuburan daripada Teku orang Aceh yang telah terbawa oleh arus sungai. Mungkin kita tunjukkan ya. Tutupan pula ya. Nah, jadi posisinya agak ke hulu bagian sebelah sana. Itu dulu insya Allah ada kuburan keramat suami istri, dan sekarang kuburan tersebut telah terbawa oleh banjir menuju ke hilir. Tapi kalau yang suara apa namanya cewek tadi ketawa tadi mungkin nggak terekam mungkin ya. Nanti kita coba lihat, nanti kita buktiin ya. Jelas banget tadi ya suaranya ya. Iya. Soalnya tadi Jadi saya asli dengar- kita di sini sewaktu Roni melakukan telisik astral dan supranatural di pojokan sebelah sana tadi, kita asli berubaim, dan saya tuh mendengar suara wanita tertawa Dari sebelah sana ya. Ya. Jadi alhamdulillah saudari kita dari dimensi yang berbeda mau tadi dia berinteraksi alhamdulillah atas izin Allah. Bismillah ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita nggak tahu apakah suara tertangkap oleh kamera atau tidak. Terus tertangkap oleh apa ya? Nah, Mic tadi ya. jelas sekali tadi suaranya. Dan juga banyak siluman juga di sini. Ya. Itu kalau Bro Roni bisa jabarkan agak ke daerah mana dia? Tapi kayaknya memang ke sebelah kanan aja nih kayaknya Iya, ya. lebih banyak. Kalau sana perkampungan gitu aja. Cuma perkampungan tinggal. Jadi Interaksinya banyak di sini. di konten sebelumnya kan sudah kita sampaikan bahwasannya di daerah Titilori itu merupakan perkampungan orang-orang kebenaran dan juga siluman-siluman yang ada di Kampung Nangka ini, dan energinya sangat luar biasa. Yang kemarin itu saudara Roni hampir Iya. terimbas karena saking besarnya Mungkin kemarin energi. cuma itu baru perkenalan ya, mungkin kemarin. Ya. Kalau sekarang tadi mungkin kita udah kenal gitu. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi alhamdulillah nih setelah penelusuran yang kali keberapanya ini energinya sudah mulai bersahabat karena sudah akrab dengan kita. Ini lagi main dia nih Bro. Apa itu? Ulo yang di bawah. Jadi bisa saya boleh saya sampaikan ya pemberitaan buat sahabat telisik mistis bahwasanya tepat di bawah kita ini tadi di aliran sungai di belakang saya ini itu ada aktivitas ya. ada aktivitas astral atau aktivitas supranatural Ratu Blorong. Ratu Blorong. Jadi mereka dia ini sekarang sedang mengawasi kita di bagian bawah. Jadi wujud beliau itu sangat cantik jelita, tapi sini separuh ini wanita dan ini bawahnya adalah berwujud ular Dengan memakai Dan- pernak-pernik ya. pernak-pernik, dan beliau ada Permahkota. memakai mahkota kecil. Lah yang seperti seorang ratu lah memang. Memang dia ratu. Iya. Jadi gimana nih Bro Arman? Pesan-pesan apanya gimana nih? Oke, jadi pesan-pesannya sekali lagi buat para Anda yang suka melakukan perjalanan baik siang ataupun malam, terkhusus lagi malam, sewaktu melewati tempat-tempat yang memiliki vibrasi energi yang sangat kuat. Jadi usahakan sebelum berangkat keluar rumah itu kita berdoa minta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
Dan selama perjalanan diharuskanlah kita selalu berzikir supaya hati tidak kosong. Dan yang ketiga, jangan melamun. Iya. Karena apa? Sewaktu melamun, energi mereka nanti bisa masuk sehingga menyebabkan ketidakseimbangan baik secara zohir maupun batinnya. Makanya sering terjadi yang itu bisa salah melihat atau bisa jadi kecelakaan seperti itu. Iya. Dan istilahnya lebih beradab lagi kalau misalnya melintasi suatu tempat yang tidak kita kenal ataupun apa, kita istilahnya ada Yang pastinya minta perlindungan, yang pasti minta perlindungan kepada salam Allah. ya, uluk salam ya. Atau ucapna assalamualaikum ya ahlillah gaib lah kepada yang tidak kelihatan. Jadi sebelum kami akhiri explore sejarah supernatural misteri astral di jembatan Simpang Keramat ini, buat sahabat telisik mistis yang baru saja menyaksikan konten kita ini, untuk jangan lupa selalu dukung channel kita ini dengan cara subscribe, like, Dan share. komen positif, share, dan jangan lupa hidupkan tanda lonceng supaya teman-teman telisik mistis semua selalu bisa mendapatkan info-info dan konten-konten terbaru dari channel telisik mistis. Dan don't forget, ada sedikit lagi tadi tuh. Apa tuh? Komen Positif, ya. untuk Oke. biar bisa lebih membangun Jadi dalam penyajian. semoga kita semua selalu dalam lindungan dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Sukses dalam segala bidang. Dan akhirul kalam, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam supernatural, salam astral.